Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Kita bertemu sekali ini dengan topik transformasi 1, yaitu secara khusus membahas tentang refleksi atau pencerminan. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah: yang pertama, konsep dasar pencerminan; yang kedua, pencerminan pada sumbu X; yang ketiga, pencerminan pada sumbu Y; yang keempat, pencerminan pada garis X sama dengan H; yang kelima, pencerminan pada garis Y sama dengan H; yang keenam, pencerminan pada garis Y sama dengan X; yang ketujuh, pencerminan pada garis Y sama dengan negatif X; yang kedelapan, pencerminan pada pusat koordinat kartesius titik O 0,0; yang kesembilan, rangkuman dari kedelapan pencerminan di atas; dan yang kesepuluh, beberapa soal sebagai umpan balik. Ya, kita akan masuk yang pertama, konsep dasar pencerminan. Semua para pelajar sudah punya pengalaman bercermin di rumah masing-masing ya. Bahkan setiap hari kita bercermin, baik dari pergi sekolah, pulang sekolah ya. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita bercermin, maka kita akan melihat bahwa jarak kita ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Ya, semakin dekat kita ke cermin, maka bayangan kita pun semakin dekat dengan cermin. Semakin jauh kita dari cermin, bayangan kita pun semakin jauh. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah mata kita satu garis dengan bayangan mata kita di belakang cermin. Begitu juga hidung kita ya, satu garis lurus dengan bayangan hidung kita di cermin. Artinya apa di sini? Bahwa titik dengan bayangannya berupa garis lurus memotong cermin secara tegak lurus. Mari kita lihat untuk lebih jelasnya dari konsep pencerminan pada gambar ini. Di sini ada segitiga ABC yang akan kita cerminkan terhadap garis G, maka akan menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Prinsip dasar yang pertama adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Maka di sini jarak AO, karena titik O itu berada pada cermin, sama dengan jarak OA aksen. Sebagaimana ketahui, A aksen adalah bayangan dari titik A. Inilah prinsip yang pertama, bahwa jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Prinsip yang kedua, garis A aksen memotong garis G secara tegak lurus. Jadi kalau kita lihat gambar ini, garis A aksen itu adalah titik dan bayangannya memotong cermin secara tegak lurus, yaitu garis G. Jadi ada dua prinsip dasar pada pencerminan inilah yang menjadi konsep dasar semua pencerminan yang ada di atas. Demikian konsep dasar pencerminan untuk dapat dipahami oleh semua siswa. Baiklah, kita masuk kepada topik yang kedua, pencerminan pada sumbu X. Perhatikan diagram kartesius berikut ini. Sumbu X yang berwarna hijau ini adalah cermin. Kita melihat titik A yang berada di atas sumbu X, bayangannya tepat di bawah A aksen ya. Perhatikan bahwa jarak titik A terhadap sumbu X itu ada 4 satuan, dan begitu juga bayangannya A aksen juga berada 4 satuan di bawah sumbu X, dan garis A aksen ini memotong sumbu X secara tegak lurus. Jadi telah memenuhi syarat-syarat prinsip dasar pada pencerminan tersebut. Begitu juga dengan titik B di bawah sumbu X memiliki bayangan tepat di atas sumbu X, sehingga bisa kita lihat titik A 6,4 memiliki bayangan titik A aksen 6,4, dan titik B negatif 7, negatif 5 memiliki bayangan B aksen negatif 7,5. Kalau kita perhatikan di sini, dari A aksen, B aksen, yang berubah itu hanya nilai Y-nya ya. Tadinya Y-nya positif berubah menjadi negatif, yang tadinya negatif 5 berubah menjadi positif 5. Jadi kita bisa simpulkan jika titik P, X, Y dicerminkan pada sumbu X, maka kita peroleh bayangannya P aksen X, negatif Y. Selanjutnya kita akan lihat pencerminan pada sumbu Y. Perhatikan diagram kartesius berikut. Sumbu Y yang berwarna hijau adalah cermin ya. Kita melihat titik A yang di sebelah kanan sumbu Y memiliki bayangan titik A aksen di sebelah kirinya. Begitu juga titik B di bawah sumbu X di sebelah kiri sumbu Y memiliki bayangan di sebelah kanannya. Kita melihat bahwa titik A 6,4, bayangannya A aksen negatif 6,4, titik B negatif 7, negatif 5, bayangannya B aksen 7, negatif 5. Dari kedua titik ini kita bisa melihat yang berubah itu adalah X-nya ya, yang tadinya 6 berubah menjadi negatif 6, yang tadinya negatif 7 berubah menjadi 7, sementara nilai Y tidak berubah. Dengan demikian bisa kita simpulkan jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen negatif X, Y.
Baik, selanjutnya kita lihat topik yang keempat, pencerminan pada garis X sama dengan H. Pada kesempatan ini kita ambil contohnya pada garis X sama dengan 5. Ini perhatikan diagram Kartesius ini, cermin kita adalah X sama dengan 5, garis yang berwarna hijau. Kita melihat titik A di sebelah kirinya memiliki bayangan di sebelah kanannya. Begitu juga titik B yang di sebelah kanan daripada X sama dengan 5 memiliki bayangan di sebelah kirinya B aksen. Begitu juga titik C yang berada di sebelah kiri cermin X sama dengan 5 dan bayangannya berada di sebelah kanan, sehingga kita melihat dari sini bahwa hasil pencerminan di atas adalah titik A 1,5 bayangannya A aksen 9,5, titik B 12,3 bayangannya B aksen negatif 2,3, titik C negatif 7,5 bayangannya C aksen 17, negatif 5. Kalau kita perhatikan di sini yang berubah itu adalah X-nya ya. Misalnya titik A 1,5 maka A aksen 2 kali cermin 2 kali 5 dikurang 1,5 maka kita dapat 9,5, dan titik B 12,3 maka B aksennya 2 kali H atau 2 kali 5 dikurang 12,3 maka kita dapat negatif 2,3. Titik C minus 7,5 maka kita dapat C aksen bayangannya adalah 2 kali 5 dikurang negatif 7,5 maka kita dapat 17,5. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa titik P X, Y dicerminkan pada garis X sama dengan H, maka bayangannya P aksen adalah dalam kurung 2H dikurang X, Y. Baiklah, kita masuk ke topik berikutnya, pencerminan pada garis Y sama dengan H. Pada kesempatan ini kita mengambil garis Y sama dengan 4. Kita melihat ini garis yang berwarna hijau sebagai cermin, yaitu persamaannya Y sama dengan 4. Titik A tepat berada pada cermin, yaitu A aksen. Titik B yang di bawah garis Y sama dengan 4 memiliki bayangan tepat di atas garis Y sama dengan 4, di mana jarak titik B 3 satuan ke garis Y sama dengan 4, dan B aksen juga memiliki jarak 3 satuan ke garis Y sama dengan 4, dan garis B aksen tegak lurus memotong garis Y sama dengan 4. Begitu juga dengan titik C yang ada di atas garis Y sama dengan 4 memiliki bayangan tepat di bawah garis Y sama dengan 4, dan jarak C ke garis Y sama dengan 4 sama dengan jarak C aksen ke garis Y sama dengan 4. Dari pencerminan pada garis Y sama dengan 4 kita dapat hasilnya sebagai berikut. Titik A 5,4 memiliki bayangan tetap di titik A 5,4. Kejadian seperti ini dikatakan titik invarian. Titik invarian karena dia tepat berada pada cermin maka bayangannya juga menempel pada cermin itu sendiri. Kemudian titik B 7,1 bayangannya di B aksen 7,7, titik C negatif 4,12 bayangannya C aksen negatif 4,4. Dengan cara yang sama seperti pencerminan pada garis X sama dengan H, maka kita bisa simpulkan jika titik P X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah P aksen X, 2H kurang Y. Selanjutnya kita lihat pencerminan pada garis Y sama dengan X. Ya, ini perhatikan garis yang berwarna hijau ini adalah garis Y sama dengan X. Kita lukis dulu. Ya, kita tahu garis Y sama dengan X ini melalui titik 2,2, 3,3, negatif 2, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat titik A memiliki bayangan di sebelah atas garis Y sama dengan X dengan jarak yang sama A terhadap garis Y sama dengan X, dan A aksen juga terhadap garis Y sama dengan X, dan garis A aksen tegak lurus memotong garis Y sama dengan X. Begitu juga dengan titik B yang di atas garis Y sama dengan X memiliki bayangan di bawahnya B aksen. Begitu juga titik C yang berada di kuadran ketiga memiliki bayangan C aksen juga di kuadran ketiga. Dari hasil pencerminan pada garis Y sama dengan X kita dapat titik A 7,2 bayangannya A aksen 2,7, titik B negatif 5,3 bayangannya B aksen 3, negatif 5, titik C negatif 6, negatif 2 bayangannya C aksen negatif 2, negatif 6. Kalau kita perhatikan di sini ya, posisi titik A 7,2 menjadi 2,7, maka jika titik P X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan X, maka bayangannya P aksen Y, X.
Selanjutnya kita akan lihat pencerminan pada garis Y sama dengan negatif X. Tentu kita buat cerminnya ini yang berwarna hijau, garis Y sama dengan negatif X. Jika X-nya negatif 2, Y-nya positif 2. Jika Y-nya X-nya positif 2, Y-nya negatif 2, kita lukis garis Y sama dengan min X. Selanjutnya kita lihat titik A yang berada di atas garis Y sama dengan negatif X. Di kuadran pertama, bayangannya ada di kuadran ketiga A aksen, dan jarak titik A ke garis Y sama dengan min X sama dengan jarak garis Y sama dengan min X ke titik A aksen. Dan garis A aksen juga tegak lurus memotong garis Y sama dengan negatif X. Begitu juga dengan titik C yang berada di kuadran keempat, bayangannya juga C aksen berada di kuadran keempat. Begitu juga dengan titik B yang berada di kuadran kedua, bayangannya juga ada di kuadran kedua. Dari pencerminan pada garis Y sama dengan negatif X ini, kita dapat titik A 5,2, bayangannya di A aksen, negatif 2, negatif 5. Titik B negatif 8,3, bayangannya di B aksen, negatif 3,8. Titik C 3, negatif 7, bayangannya di C aksen 7, negatif 3. Jadi kita bisa simpulkan ya, 5,2 titik A tadinya bayangannya min 5, min 2, min 5. Jadi titik P X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan negatif X. Hasilnya adalah P aksen negatif Y, negatif X. Demikian ya pencerminan pada garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat pencerminan terhadap titik O atau pusat koordinat kartesius. Kita akan lihat langsung pada gambarnya. Titik A pada kuadran pertama memiliki bayangan A aksen di kuadran ketiga. Perhatikan bahwa jarak titik A ke pusat koordinat kartesius sama dengan jarak titik O ke A aksen. Begitu juga titik B yang ada di kuadran kedua, bayangannya ada B aksen di kuadran yang keempat ya, dengan jarak yang sama dari titik O ke B dan O ke B aksen. Titik T juga yang berada di kuadran ketiga, memiliki bayangan di kuadran keempat. Dengan demikian, hasil dari pencerminan terhadap titik O ini kita akan lihat sebagai berikut. Titik A 5,2, bayangannya A aksen, negatif 5, negatif 2. Titik B negatif 4,6, bayangannya di B aksen 4, negatif 6. Titik C negatif 3, negatif 4, bayangannya di titik C aksen 3,4. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jika titik P, X, Y dicerminkan pada titik O 0,0, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu min X, min Y. Oke, dengan demikian selesailah kita sudah melakukan 7 sumbu pencerminan. Kita akan melihat hasil kesimpulannya sebagai berikut. Kita perhatikan tabel dari hasil rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari pada topik pencerminan ini. Yang pertama kita lihat titik P, X, Y bila dicerminkan terhadap sumbu X, maka dapatnya P aksen X, negatif Y. Yang kedua titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dapat hasilnya P aksen negatif X, Y. Yang ketiga titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya P aksen 2H kurang X, Y. Yang keempat titik P, X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan H, maka bayangannya P aksen X, 2H dikurang Y. Yang kelima titik P, X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan X, maka dapat P aksen Y, X. Yang keenam titik P, X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan negatif X, maka dapat P aksen negatif Y, negatif X. Yang ketujuh titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat titik O 0,0, maka bayangannya P aksen min X, min Y. Ya, demikianlah pencerminan pada SMP seperti yang kita lihat pada tabel ini. Tetapi kami tidak menganjurkan kepada siswa-siswa sekalian ya, tidak perlu menghafal rumus ini, karena kalau siswa sudah memahami konsep dasar daripada pencerminan, tidak ada masalah ya. Kapanpun kalau diberikan soal, para siswa bisa membuat konsepnya sebentar, kemudian lihat posisi cermin di mana dan letakkan titik yang akan dicerminkan, maka semuanya dengan mudah akan didapat. Kalau memang sekiranya siswa memahami konsep daripada pencerminan yang sudah disampaikan di depan. Namun demikian,
Kami memberikan beberapa soal sebagai umpan balik ya bagi para pelajar yang sudah memahami konsep di atas. Ini ada beberapa soal sebagai umpan balik ya. Yang pertama, tentukanlah bayangan dari titik A negatif 4,3 jika diterminkan terhadap sumbu X. Maka hasilnya nantinya adalah A aksen negatif 4, negatif 3. Yang kedua, bayangan sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan 5, negatif 7. Tentukan koordinat titik semula. Jika siswa-siswi tidak melakukan kesalahan, maka akan menemukan hasilnya negatif 5, negatif 7. Yang ketiga, titik T 2, negatif 3 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan bayangan titik T, maka jawabnya adalah T aksen negatif 2,3. Yang keempat, hasil pencerminan titik 5,2 terhadap garis X sama dengan 7 adalah, ya jika tidak melakukan kesalahan maka hasilnya adalah 9,2. Dan yang terakhir, bayangan dari titik A 3, negatif 4 hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan 2 adalah 3,8. Saya menganjurkan kepada siswa-siswi Indonesia dimanapun Anda berada, ketika Anda telah memahami konsep tentang suatu persoalan matematika, maka mulailah berlatih lewat soal-soal, mulai dari yang paling ringan, yang sedang, sampai kepada yang sukar, bahwa karena dengan mengerjakan soal akan menambah kecepatan Anda mengerjakan soal, menambah wawasan Anda lebih luas, bahkan pemahaman konsep Anda jauh lebih permanen setelah mengerjakan banyak soal ya. Katakanlah minimal satu bab itu 100 soal. Sehingga ketika ditanya dari sudut manapun, siswa-siswi dapat menanggapinya dengan baik. Sekali lagi saya mau katakan bahwa pembuatan konsep soal dengan yang membuat soal itu sepertinya ada perang dari dulu sampai hari ini ya. Bahwa jika soal dapat diselesaikan, maka yang membuat soal dapat dikalahkan oleh pembuat konsep. Dan jika soal nggak bisa diselesaikan, seakan-akan pembuat konsep akan dikalahkan oleh pembuat soal. Itu memang sudah demikian adanya dari dulu. Jadi satu-satunya solusi bagi seluruh pelajar Indonesia di mana Anda berada, untuk menambah kecepatan, untuk menambah wawasan, Anda harus berlatih lewat soal-soal yang bermacam-macam tingkat kesoalan, bermacam-macam soal yang ada. Kalau adik-adik pelajar kita dari Sabang sampai Merauke mendapatkan sesuatu dari pembelajaran ini, silahkan di-share, dikasih komen, dan di-subscribe bagi teman-teman yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya.